jenis bantuan kepada masyarakat dari dana desa yang diatur dalam peraturan perundangan yang baru saja saya sebutkan. Itu yang pertama adalah pencegahan dan penanganan COVID-19. Ya, dana desa yang digunakan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Kemudian dana desa untuk padat karya tunai desa atau PKTD. Dan yang terakhir adalah bantuan langsung tunai dana desa. Nah, kita lihat jenis bantuan ini satu persatu. Nah, pencegahan dan penanganan COVID-19 ya, ini dilakukan berdasarkan surat edaran Menteri Desa ya dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Ini nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19 dan padat karya tunai desa. Nah, pencegahan dan penanganan COVID-19 ini diatur dengan cara pembentukan relawan desa lawan COVID-19 dengan struktur kepala desa selaku ketua, ya, ketua BPD selaku wakil ketua, sedangkan anggotanya adalah perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun, ketua RT RW, pendamping lokal desa, pendamping program keluarga harapan, pendamping desa sehat, bidan desa, tokoh agama, adat, masyarakat, Karang Taruna, PKK, dan pendamping lain. Sedangkan mitranya itu adalah Babin Kamtipmas, itu dari kepolisian ya, Badan Pembinaan Masyarakat Desa, masyarakat itu di setiap polsek ada. Babinsa, ya, Babinsa itu Badan Pembinaan Masyarakat yang setiap tentara nasional Indonesia ditempatkan di desa untuk menjadi Babinsa, ditambah dengan pendamping desa, ya, pendamping desa. Nah, tugas dari relawan desa lawan COVID-19 ini adalah perlu edukasi kepada masyarakat tentang dampak dan pencegahan COVID-19. Pendataan penduduk rentan sakit, ini tugas tim relawan di desa. Pendataan penduduk rentan sakit, identifikasi fasilitas desa sebagai ruang isolasi, penyemprotan disinfektan dan penyediaan cairan pembersih tangan di tempat umum, penyediaan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan dan pencegahan, menyediakan informasi penting tentang COVID-19, deteksi dini dengan pencatatan tamu masuk desa dan keluar masuk desa ke daerah lain, warga desa dari tanah rantau dan pemantauan perkembangan orang dalam pemantauan dan PDP, ya. Kita memastikan tidak ada perkumpulan orang, sehingga ketika mahasiswa KBPM ada di desa, ini tugas relawan ini dipastikan ada, sehingga untuk memperlancar tugas mereka, terutama di dalam mahasiswa mendampingi masyarakat, harus mengetahui tugas dan tugas dari relawan desa ini, ya. Kemudian tentang padat karya tunai desa, ya, dana desa yang digunakan untuk padat karya tunai desa itu melalui pengelolaan secara swakelola, ya, pendaya gunaan sumber daya manusia, teknologi tepat guna dan inovasi. Jadi untuk pembangunan misalnya jalan, ya, atau hal-hal lain itu yang penting berkaitan dengan COVID-19. Pekerjaannya diprioritaskan bagi keluarga miskin, ya, penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat marginal lainnya. Kategori disebut keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat marginal lainnya itu diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui peraturan bupati atau peraturan wali kota, sehingga mahasiswa KBPM di lokasi perlu mengetahui aturan-aturan itu. Di desa mana, kabupaten mana, perlu mencari tahu aturan itu, sehingga di dalam pendampingan kepada masyarakat dapat memberikan pengertian-pengertian kepada masyarakat tentang aturan-aturan tersebut dan pelaksanaannya. Kemudian padat karya tunai desa ini
yang bekerja itu diprioritaskan ya, keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur dan masyarakat lainnya. Kriterianya ditetapkan oleh bupati atau wali kota berdasarkan peraturan bupati atau peraturan wali kota. Kemudian pembayaran upah diberikan setiap hari. Jadi mereka yang bekerja, kategori tersebut mereka yang bekerja diberikan upah setiap hari. Dan pelaksanaan pekerjaan itu wajib gunakan masker dengan jaga jarak minimal 2 meter. Ya, jaga jarak minimal 2 meter. Kemudian yang berikut adalah bantuan langsung tunai dana desa, BLT dana desa. Itu sasarannya adalah keluarga miskin yang non program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai ya, yang kehilangan mata pencarian, belum terdata dan mempunyai keluarga yang rentan sakit atau menanggung atau kronis. Jadi sasaran dari bantuan dana desa ini diberikan kepada keluarga miskin, tetapi bukan keluarga yang sudah masuk di dalam program keluarga harapan (PKH) atau bantuan pangan non tunai ya, BPNT. Kalau mereka sudah masuk ke situ, maka mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan langsung kepada bantuan langsung dana desa. Gitu. Ya. Jadi keluarga miskin pengecualiannya pada penerima PKH dan penerima BPNT. Mekanisme pendataan, bagaimana pemerintah desa melakukan pendataan? Mekanismenya adalah dilakukan oleh relawan desa lawan COVID-19. Jadi seperti dijelaskan tadi ya, relawan desa lawan COVID-19 ini melakukan pendataan keluarga miskin ya, yang bukan penerima PKH dan BPNT. Basis pendataannya di RT dan RW ya. Kemudian setelah dilakukan pendataan, maka dilakukan musyawarah desa untuk validasi ya, finalisasi dan kemudian penetapan data penerima. Nah, setelah penetapan data penerima, maka dibuat legalitasnya, penetapan atau keputusan kepala desa ya, yang ditandatangani oleh kepala desa, kemudian dilaporkan kepada camat dalam waktu minimal 5 hari kerja setelah penetapan. Ya. Nah, kemudian metode dan mekanisme penyalurannya ya, bagi dana desa yang kurang dari 800 juta dialokasikan 25%. Sedangkan dana desa yang lebih dari dana desa yang jumlahnya 800 juta sampai dengan 1,2 miliar itu dialokasikan 30% untuk BLT. Dana desa lebih dari 1,2 miliar dialokasikan 35%. Dan khusus desa yang KK miskin lebih besar dari anggaran dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian penyalurannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai setiap bulan. Ya, metode non tunai ya dicairkan ya ke rekening. Kemudian jangka waktu dan besarannya itu masa penyaluran BLT dana desa itu 3 bulan, itu mulai April 2020 ya, April 2020. Besarannya itu ya per bulan 600.000 per keluarga. 600.000 per keluarga. Monitoringnya ya atau pengawasannya itu dilakukan oleh BPD, Badan Perwakilan Desa, camat dan inspektorat kabupaten kota, sedangkan penanggung jawabnya adalah kepala desa. Nah, mengapa mahasiswa KBPM harus dibekali ini? Karena ketika berada di dalam masyarakat, mahasiswa KBPM perlu mendata penerima BLT. Penerima BLT ini tentunya mahasiswa harus menyesuaikan dengan aturan yang ada, kemudian memberikan laporan. Nah, ini tentunya dikhususkan bagi para mahasiswa yang KKN di kampung sendiri ya, KKN pulang kampung, KBPM pulang kampung. Ya, ini perlu memahami ini ya tentang pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 sehingga dalam pendampingan kepada masyarakat bisa memberikan pemahaman atau
Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Selamat ber-KBPM, ya, selamat ber-KBPM, jaga kesehatan dan sukses selalu. Demikian. Good.